Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahim Firdaus. Saya dari bisnis digital. Di sini saya akan menerangkan tentang adab menuntut ilmu dan rasio perkembangan komputer atau sejarah perkembangan komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang adab. Yang pertama itu ada adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu adalah akhlak baik bagi penuntut ilmu sehingga terjadi pola harmonis antara dirinya dengan sang maha pemilik ilmu, para guru, serta ilmu dan sumbernya. Ilmu menunjukkan kebenaran dan meninggalkan segala kemaksiatan. Yang kedua ada adab kepada diri sendiri. Nah, adab kepada diri sendiri bisa kita lakukan dengan cara yang pertama ikhlas dan membersihkan jiwa. Dan kedua bergegas. Ketiga tidak sok tahu. Empat menuntaskan dan mencatat ilmu yang telah guru atau dosen sampaikan. Yang kelima, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas atau mencari ilmu. Dan yang ketiga ada adab kepada guru atau dosen. Adab kepada guru atau dosen bisa kita lakukan dengan cara yang pertama mencari ridho gurunya dan hormat kepada guru atau dosen tersebut. Jadi kita tidak boleh sembrono kepada guru atau dosen tersebut. Yang kedua ada bergegas. Ya, bergegas untuk datang tepat waktu ke majelis ilmu atau sekolah yang akan kita datangi. Dan yang ketiga ada izin menyebar ilmu. Jadi saat kita akan menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan, kita harus meminta izin kepada guru atau dosen atau siapapun yang telah memberikan ilmu itu kepada kita. Dan di sini dosen adalah penyampaian ilmu, bukan pemilik ilmu. Dan kedua, pemahaman hanya datang dari sang pemilik ilmu. Dan yang terakhir, adab kepada sumber ilmu. Adab kepada sumber ilmu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama tidak meletakkan sembarangan buku atau apapun yang menjadi sumber ilmu kita. Yang kedua, tidak melakukan penggandaan sumber ilmu dari penulisnya. Yang ketiga, tidak mendukung para plagiator. Yang keempat, dalam dunia online tidak menyebarkan sumber ilmu yang diawali dengan kalimat kopas di grup sebelah tanpa mencantumkan sumber ilmunya dari mana. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam dunia online harus menerapkan skeptical thinking dalam menerima informasi. Atau kita tidak boleh sembarangan menerima informasi dari luar. Kita harus mensurvei apakah informasi itu tersebut benar dan jangan sampai kita termakan hoax. Terima kasih. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan juga tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari referensi film yang berjudul Pertempuran Steve Jobs versus Bill Gates atau yang biasa orang sebut dengan Pirates of Silicon Valley. Jadi film ini adalah film yang ada pada tahun 1999 yang menceritakan perjalanan Steve Jobs, pendiri Apple Inc., dan Bill Gates, pendiri Microsoft Corporation, serta perkembangan komputer selama era perkembangan industri teknologi informasi. Meskipun film ini menggambarkan peristiwa hingga tahun 1997, beberapa perkembangan lebih lanjut telah terjadi sejak saat itu. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan komputer yang muncul dalam film tersebut. Yang pertama ada awal era personal komputer atau PC. Awal perkembangan komputer pribadi atau PC dan perusahaan yang menghasilkan komputer seperti Apple 1, Apple 2, dan komputer Altair. Dan yang kedua ada Windows versus Macintosh, yang ketiga perang format, dan yang keempat ada Graphical User Interface atau GUI. Dan yang kelima ada perkembangan hardware. Jadi di film ini juga memperkenalkan dari tentang hardware. Jadi film ini juga menunjukkan inovasi perangkat keras seperti komputer Macintosh, mouse, dan IBM PC. Dan saya mendapatkan semuanya dari Wikipedia. Di perkembangan komputer terus berlanjut dengan inovasi baru dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer dan teknologi informasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan komputer hingga saat ini, Anda mungkin perlu melengkapi informasi yang ada di dalam film Pertempuran Steve Jobs versus Bill Gates dengan sumber-sumber yang lebih baru dan terkini dari Wikipedia. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena saya masih banyak salah dalam menyampaikan, dan semoga kedepannya saya bisa lebih lancar lagi untuk menjelaskan tentang materi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.